Rama, hamba tadi malam ketika berputar-putar di desa, menjumpai salah seorang yang amat pandai. Hamba ditanyai, begini pertanyaannya, benarkah sifat 20 itu dan setelah berkumpul berada di dalam jasad? Dengan lembut gurunya menjawab, baiklah kujelaskan padamu. Yang disebut sifat 20 ialah wujud, qidam, baqaq, muhalafatu lil hadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ngilmun, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, ngaliman, hayan, samingan, basiran, dan mutakalliman. Telah genap 20. Kupersingkat saja anakku. Wujud menjadi badan, qidam menjadi jasad dari daging, muhalafatul lil wahadisi menjadi otot, qiyamuhu binafsihi menjadi darah yang berwarna merah, wahdaniyah menjadi tulang, kodrat menjadi kehendak, iradat menjadi niat yang nyata, ngilmu menjadi pikiran, hayat menjadi akal, samak menjadi limpa, basar menjadi paru-paru, kalam menjadi jantung, qadiran menjadi jantung, muridan menjadi ginjal, ngaliman menjadi hati, hayan menjadi darah putih, samingan menjadi darah kuning, basiran itu menjadi darah berwarna hijau, dan mutakaliman menjadi lidah. Sudah lengkap semua sifat seluruhnya berada dalam badan. Adapun sifat 20 itu dapat dikelompokkan menjadi 4. Pertama, sifat nafsiyah, kedua, sifat salbiyah, ketiga, sifat mangani, dan keempat, sifat maknawi. Kuterangkan rinciannya satu persatu. Sifat nafsiyah itu hanya memiliki satu sifat, yakni wujud. Sifat salbiyah mencakup 5 sifat, yakni qidam, baqa, muhalafatul lil wahadisi. Keempat, qiyamuhu binafsihi. Kelima, wahdaniyah. Sifat mangani mencakup 7 sifat, yakni kodrat, iradat, ngilmun, hayat, samak, basar, dan kalam. Seluruhnya telah genap 7. Sifat maknawi mencakup 7 sifat, yakni qadiran, muridan, ngaliman, hayan, samingan, basiran, dan mutakalliman. Sedangkan keempat sifat itu dapat diringkas lagi menjadi 2, yaitu istighfar dan istighna. Kuterangkan sesungguhnya makna istighfar itu ialah yang menyembah dan yang memuji, yakni makhluk. Sedangkan makna istighna ialah yang disembah dan yang dipuji, yakni khalik. Kedua sifat itu tadi dapat diringkas menjadi satu yang berada dalam isim zat, yakni menjadi lafal Allah. Engkau harus mengetahui makna 4 huruf itu. Keempat huruf itu berada dalam jasadmu. Alif menjadi insan kamil, lam awal menjadi ahadiyat, lam akhir menjadi wahdat, dan ha menjadi wahidiyat. Ada lagi keterangan 4 sifat tadi, yaitu jalal, jamal, kamal, dan keempat kahar. Jalal menjadi huruf alif, jamal menjadi lam awal, kamal menjadi lam akhir, dan sifat kahar menjadi huruf ha. Apabila engkau belum mengetahui sifat itu tadi, engkau belum mengetahui hakikat hidupmu, yang maknanya lebih menarik. Oleh karena itu anakku, hayatilah makna sifat 20 tadi seluruhnya menyertai hidupmu.